KBR Inspiratif, terpercaya. Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini, dan bagi Anda yang tadi tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa dengarkan kembali di kbrprime.id dan pilih ruang publik. Masih membahas soal memaksimalkan perda kawasan tanpa rokok untuk turunkan COVID-19 bersama dengan Ibu Ahyani Raksanagara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan juga Bapak Bambang Priyono, Ketua Notisi Bogor. Kita ke Pak Bambang dulu ya. Pak Bambang, Notisi ini kan merupakan salah satu inisiatif masyarakat yang peduli ya terhadap pengendalian tembakau. Boleh diceritakan apa saja kegiatan Notisi khususnya dalam masa pandemi ini? Silakan. Ya baik, terima kasih. Notisi ini dalam masa pandemi kita banyak melakukan kegiatan khususnya di dalam virtual ya. Karena kita geraknya bukan hanya di Kota Bogor, kita sebenarnya di Jawa Barat ya. Kita melakukan kampanye sosial dengan hashtag Hayang Rokok. Kita melakukan advokasi kepada pemerintah melalui misalkan audiensi dan lain sebagainya. Terus melakukan FGD juga virtual dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil, dengan mahasiswa, kepemudaan dan lain sebagainya. Terus kita juga melakukan workshop. Yang terakhir kita melakukan workshop dengan pemerintah Jawa Barat, yaitu workshop penegakan KTR di masa pandemi. Gitu. Jadi ini menghadirkan semua kota kabupaten di Jawa Barat, yaitu 27 kota kabupaten. Terus di samping itu, selain kita melakukan itu kan yang ke pemerintah ya, kita ke para pemangku kebijakan, kita ke masyarakat juga ya, baik kepada pelajar, mahasiswa, kepemudaan, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau Bu Ahyani di Kota Bandung itu seperti apa Bu inisiatif dari lembaga-lembaga yang terkait pengendalian seperti Notisi ini? Seperti apa juga upayanya? Ya sama, mereka kita kan ada WA group soal KTR ya, di situ ada akademisinya, ada LSM-nya, ada pemerhati, ada lembaga perlindungan anak, siapapun yang memiliki Dewan Pendidikan atau mungkin dari Kementerian Agama juga yang peduli kepada kesehatan khususnya untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Jadi biasanya memberikan masukan-masukan atau melakukan acara-acara yang melibatkan berbagai pihak ya, samalah ya. Misalnya ada webinar untuk anak remaja, ada untuk kegiatan di kampus ya. Atau kalau lagi dulu memang sebelum pandemi itu turun ya di taman-taman, melakukan survei ke lapangan ya. Itu kami sangat terbantu. Jadi mereka berinisiatif, Bu, Ibu pengen tahu nggak kalau kita survei misalnya mau diatur atau nggak diatur orang dalam merokok. Jadi awalnya itu waktu bikin perwal KTR atau perda KTR, itu mereka yang berinisiatif bahwa warga Bandung mendukung kalau ada suatu regulasi yang membatasi orang merokok di daerah tempat-tempat tertentu. Jadi kami merasa berbesar hati gitu untuk banyak yang dukung ya kita ya, karena mereka sebetulnya melakukan survei di beberapa tempat yang ramai begitu ya, para mahasiswa. Saya ingat benar itu waktu itu di bulan puasa ngabuburitnya teh survei gitu ya. Nah itu bentuk nyata begitu dukungan kepada kami dari lembaga-lembaga yang di luar pemerintah. Kami pun terus menggalang gitu kerjasama dengan berbagai sektor, terutama teman-teman anak-anak muda ya, karena mereka juga sangat kreatif, dengan dalam bahasanya sendiri bisa mengajak yang lain untuk memberikan ide-ide dalam pengaturan. Jadi saya kira seperti itu lahirnya Perwal dan Perda ini pun inisiatifnya itu dari masyarakat yang memberikan data gitu dan menguatkan. Jadi saya kira saya sangat bersyukur, dan pada saat juga masuk ke wakil-wakil rakyat di DPR pun mereka saling memperkuat ya. Jadi kami sangat terbantulah dengan dukungan-dukungan dari aktivitasnya. Baik, kalau Pak Bambang, upaya apa nih Pak yang terus harus dilakukan supaya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan
termasuk terbebas dari asap rokok di masa pandemi ini terus terbangun? Silakan Pak Bambang. Ya, suaranya. Ya. Tentunya kampanye terus dilakukan walaupun sekarang secara terbatas dengan virtual. Sebenarnya dengan virtual nggak terbatas ya. Ini akan menjangkau orang lebih banyak lagi, masyarakat lebih banyak lagi yang akan tahu. Gitu. Terus penegakan sanksi tentunya juga di pemerintah kota masing-masing khususnya itu harus lebih ditingkatkan lagi karena penegakan sanksi ini sangat penting sekali karena kalau peraturan tanpa sanksi biasanya ya masyarakat akan cuek-cuek aja ya. Gitu. Terus selain itu harus ada contoh juga dari pemerintah gitu. Misalkan dari kantor pemerintahan dulu memang harus lebih ditingkatkan lagi penegakan KTR-nya. Jangan sampai nanti ketika pemerintah turun ke lapangan, ketika sedang sidak, ntar nanti ada yang komplain, wah pemerintah, ini saya juga ke kantor pemerintahan, saya ngurus ini, ngurus itu kok pemerintah di sana masih ada yang merokok dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang paling penting adalah contoh terlebih dahulu dari pemerintah itu sendiri agar kalau sudah ada contoh masyarakat pun pasti akan lebih mengikutinya. Tapi kalau tidak ada contoh, jadi nanti udah sosialisasi, udah ada penegakan, itu akan percuma gitu. Yang terpenting adalah contoh dulu dari pemerintah. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau dari Ibu Ahyani seperti apa nih Bu upaya yang harus terus dilakukan? Ya, kita di samping tadi ya, betul ya, kita ada dua sih PR kita, mengedukasi atau sosialisasi dan menegakkan aturannya. Jadi sekarang karena perdanya baru, yang bobotnya masih banyak di yang edukasi sosialisasi, penegakan aturannya kita mulai secara bertahap kita lakukan. Kita di samping sosialisasi ke berbagai sektor, tentunya berbagai sesuai tatanan yang kawasan tanpa rokok, kita juga memantau PHBS di tatanan keluarga itu ya, yang melalui kader, melalui PKK, kader Dasawisma untuk mempromosikan rumah bebas asap rokok. Jadi dengan mengatakan kita mewujudkan rumah bebas asap rokok, sebetulnya kita tuh sudah menerapkan dari pesan-pesan Perda KTR ini dan melindungi mereka dari pandemi COVID ini, karena tentu akan berbeda risikonya kalau rumah bebas asap rokok dengan rumah yang tidak bebas asap rokok. Nah ini terus kita gemakan. Pembentukan RW KTR tentu juga terus kita lakukan dan juga tadi sosialisasi lewat daring. Dan integrasi ya, jadi bersinergi dengan teman-teman Satpol, dengan teman-teman yang sedang melakukan pemantauan prokes. Nah, pada saat pemantauan prokes, di situ pun sebetulnya pada saat yang bersamaan kita dapat mengingatkan implementasi pada KTR. Mungkin itu